Halo Scorpio, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Semoga kamu dalam keadaan sehat. Ini adalah bonus reading tengah bulan. Kita akan lihat apa yang kamu perlu tahu sekitaran kamu nonton reading ini ya. Jadi kayak hal kita bahas dari blessing kamu dulu. Ini adalah Ace of Sword sama Sun. Jadi kayak Ace of Sword ini aku melihatnya ada kayak suatu pemahaman, ada suatu hal misalnya gini, yang tadinya kayak kabut di pikiran kamu nggak paham atau kamu kayak butuh jawaban solusi hal-hal semacam itu ya, pencerahan. Nah, ini adalah blessing untuk kamu gitu. Lalu yang berikutnya, Ace of Swords itu bisa juga artinya komunikasi, kayak ada kabar, ada sebuah apa ya, kayak suatu kabar yang kamu tunggu dan itu vibe-nya bikin kamu happy sih. Atau sesuai ekspektasi kamu atau result-nya itu sesuai maunya kamu. Karena Sun itu selalu merepresentasikan kehangatan, kebahagiaan di semua deck yang aku tahu ya setidaknya. Juga optimisme gitu. Jadi dengan komunikasi ini entah bikin kamu happy atau semakin bikin kamu optimis. Dan bisa jadi ini ada hubungannya sama pekerjaan ya. Lalu yang jadi tantangan kamu kayaknya aku merasa dejavu ya ngomong ini. Tantangannya adalah Eight of Pentacles dan Knight Rider, sorry, ini adalah Rider. Apa kamu mungkin lagi juga kayak merasa kayak dejavu gitu, kayak pernah merasakan sesuatu atau kayak semacam memori yang kamu nggak yakin itu apakah memori dari masa lalu atau enggak, atau seperti merasakan sudah pernah merasakan hal tertentu gitu ya. Jadi balik lagi nih ke tantangan kamu adalah Eight of Pentacles, bisa jadi ini sebuah apa ya, sebuah pesan untuk kamu tetap konsisten, untuk tetap berdedikasi, untuk invest, untuk diri kamu, nggak cuma secara skill-skill praktikal gitu, pengetahuan, tapi juga pengembangan karakter gitu. Karena gini, Eight of Pentacles itu harusnya jadi kartu yang berbicara tentang dedikasi, totalitas, kerja keras, invest sama apapun yang kamu bangun dan semakin dekat dengan keberlimpahan gitu. Lalu skenario yang berikutnya adalah kayak Rider ini kan pertama bisa berbicara komunikasi. Nah, makanya ini kayak komunikasi tuh ada di blessing sekaligus ada di tantangan kamu gitu ya. Jadi mungkin ini adalah sebuah konfirmasi untuk sebuah kabar, sebuah komunikasi atau sesuatu seperti kabar yang kamu tunggu. Lalu yang kedua, ini kayak rider ini juga merepresentasikan orang yang apa ya, yang menarik, karismatik gitu. Fisiknya itu kayak ada sesuatu yang menarik atau berkarisma. Jadi bisa kemungkinan tuh kayak seseorang yang menarik ini bikin kamu mungkin sedikit terdistraksi atau sebuah reminder untuk kamu boleh gitu, boleh punya ketertarikan, boleh memulai sebuah hubungan, tapi ingat juga untuk gini, kadang orang sering lupa ketika baru mengenal seseorang atau baru memulai suatu hubungan bisa melupakan hal-hal tertentu. Ini sebuah reminder aja ya. Lalu kita bahas, kita pakai past, present, future di waktu lampau tuh gini, aku melihat ada dua skenario. Yang pertama mungkin sebagian dari kamu tuh memang ingin memanifest keberadaan seseorang ya, yang signifikan untuk buat kamu, kayak kamu mungkin punya kriteria A, B, C, D gitu. Terus kamu kayak merasa, kok gue belum bisa manifest orang ini ya dalam realita gue. Itu yang pertama, karena memang um, seperti belum waktunya atau entah dulu kayak menurut semesta atau ada yang perlu dulu nih yang kamu fokuskan dulu, misalnya itu tadi pengembangan diri kamu, membangun badan kamu, stabilitas, skill dan hal-hal semacam itu gitu ya. Jadi proses manifestasi kamu tuh butuh lebih banyak waktu. Lalu skenario yang berikutnya, orang ini sudah datang di waktu lampau, terus ini adalah sebuah kayak kayak pertemuan kamu dan orang ini adalah memang sudah harusnya ketemu gitu. Dan orang ini kayak mengajarkan kamu tentang hal-hal yang perlu kamu lihat dalam diri kamu, terutama rasa takut kamu gitu ya. Jadi kayak bisa jadi ya orang ini sangat men-trigger kamu, misalnya rasa takut kamu, takut kehilangan, takut dibohongi, atau kayak takut dengan rasa insecure kamu, karena di waktu lampau itu major arcana semua gitu. Jadi keberadaan orang ini sangat signifikan untuk jadi katalis atau untuk membuat kamu lebih jauh lagi untuk berevolusi ya. Lalu di waktu sekarang dengan King of Wands, Ace of Cups sama Page of Pentacles, aku mendapat gini ya, kayak Page of Pentacles itu semacam ketika kamu butuh sebuah informasi, sebuah hal yang butuh kamu tahu gitu, kamu mungkin akan ditunjukkan jalannya atau semesta akan mengirimkan orang-orang tertentu atau informasi itu didatangkan langsung di hidup kamu gitu dengan cara yang kamu nggak pikir gitu ya. Kalau misalnya kamu butuh suatu info atau suatu hal gitu, pemahaman yang tadi mungkin kayak kamu memang lagi serius menekunin sesuatu, mempelajari sesuatu, entah itu pendidikan formal ataupun informal gitu. Jadi ada sesuatu hal yang berusaha kamu pahamin ya. Dan tadi aku bilang itu akan datang ke kamu. Juga ada komunikasi, ini pesannya tentang komunikasi kuat banget sih. Page of Pentacles, Ace of Swords, lalu juga tadi ada Rider di depan ya. Dan sekaligus blessing, tantangan, juga pesan ini highlight di reading kamu. Lalu yang berikutnya adalah dengan King of Wands dan Ace of Cups di situ, King of Wands dan dikonfirmasi sama book gitu ya. Kamu punya kayak skill kamu, pengetahuan kamu, kapasitas di dalam diri kamu terutama dalam bidang pekerjaan ya. Um,
kayak itu membawa sebuah, apa ya, sebuah nilai plus lah ibaratnya. Dan itu membawa suatu hal yang baru untuk diri kamu, dunia kamu, karena di situ ada Ace of Cup yang tadi aku bilang juga di awal, ada sesuatu yang bikin kamu happy, terutama bisa jadi ini berhubungan dengan pekerjaan, kreativitas, terus juga ada 2 S dalam reading kamu, ada highlight tentang ada sebuah hal baru di dunia kamu ya. Terus, oh ya, ini ada satu lagi nih, katanya berbicara tentang komunikasi. Ini di waktu future yang akan datang ada letter, ini juga komunikasi, cuman problemnya adalah kayak ada orang yang semacam, aku nggak tahu ini kamu atau orang yang terhubung sama kamu ya, kayak apa, entah gengsi, entah kayak mikir-mikir dulu, entah memang lagi protektif sama dirinya, dia tuh agak, ya itulah, kayak entah menjaga jarak atau menahan dirinya gitu. Lalu lihat nih progresnya bagus banget ya. Jadi di waktu yang akan datang tuh ada momen tidak terduga, kayak roda berputar, ada kejutan-kejutan dan ini vibe-nya bakal menyenangkan sih. Karena lihat gini, progresnya dari waktu lampau ke waktu sekarang terus waktu yang akan datang, yang di tengah tuh ada moon. Moon itu kan emang vibe-nya agak gelap, agak tersembunyi dan mungkin ada trigger-trigger tertentu yang perlu kamu lihat tentang hidup kamu, tentang diri kamu, terus berprogres tuh energinya jadi Ace of Cups, jadi lebih cerah, jadi lebih optimis, ada sesuatu yang baru. Dan di waktu yang akan datang ada Wheel of Fortune. Wheel of Fortune itu kayak roda berputar, keadaan berbalik. Tapi aku melihat ini progresnya ke arah yang lebih baik ataupun outputnya sesuai dengan harapan kamu. Terus juga di situ ada Three of Cups sama Side gitu ya. Side itu entah kenapa aku terpikir tentang kalau misalnya kamu atau orang yang terhubung sama kamu kayak anggota keluarga, kayak melalui proses pembedahan gitu. Outputnya bakal happy sih hasilnya gitu ya. Mungkin semacam pembedahan yang resikonya tinggi gitu. Tapi outputnya akan bikin happy semua pihak gitu atau pembedahannya berhasil. Ya atau bisa jadi juga kayak apa ya, kayak operasi sesar mungkin, kedatangan anggota keluarga baru karena Three of Cups itu selalu vibe-nya happy dan perayaan ya. Terus juga dengan Wheel of Fortune di situ juga seperti roda karma gitu ya. Itu tadi yang aku bilang di awal, ada memang yang belum waktunya untuk ketemu orang tertentu, belum waktunya untuk melihat hasil kerja keras kamu, terutama di situ Eight of Pentacles jadi tantangan ya, mungkin ada kayak sedikit rasa pesimisme, rasa capek, atau rasa kayak mau berhenti atau apalah gitu, di mana sebuah reminder untuk terus jalan jalan terus gitu ya, karena Wheel of Fortune itu adalah energi tidak terduga, kayak ada semacam portal yang terbuka buat kamu. Terus di situ konfirmasinya adalah star gitu. Pertama ini energi pemulihan, ada sesuatu tentang bersinar gitu. Yang tadi aku bilang di energi present ya kapasitas kamu, pengetahuan, pengalaman atau kayak isinya diri kamu gitu. Isi kepala kamu gitu, isi hati kamu akan membawa kamu ke suatu tempat di mana caranya itu mungkin dengan si Wheel of Fortune, caranya itu mungkin tidak pernah terpikir sama kamu gitu ya. Entah itu kesempatan, entah itu pertemuan kamu dengan orang-orang tertentu. Yang jelas ini vibe-nya happy banget, ada energi pemulihan, ada sesuatu tentang bersinar, kualitas diri kamu, tentang kamu dilihat orang, dan ada yang kayak berlipat ganda gitu. Oke, aku rasa segitu aja dulu readingnya kali ini buat kamu, semoga bermanfaat, dan sampai ketemu di reading berikutnya ya. Bye.